Halo semuanya, kami dari STTI Tanjung Pinang. Kami dari kelompok kelas karyawan A, jurusan Sistem Informasi. Kami dikelompokkan di dalam pelajaran matriks dan ruang vektor untuk mendiskusikan pelajaran. Kami beranggotakan Firman, Josh Groben, dan juga Dio Andika. Dan kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami atau hasil diskusi kami dengan judul perkalian matriks dalam C++ menggunakan inputan dinamis. Dan untuk pengertian matriks akan dijelaskan oleh Firman. Oke, perkenalkan nama saya Firman. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian matriks. Jadi matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Nah, jadi matriks juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Jadi penjumlahan matriks ini adalah operasi penjumlahan dua matriks dengan menjumlahkan komponen-komponen yang seletak dengan dua matriks. Dan dua matriks dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Dan matriks hasil penjumlahannya juga akan memiliki ordo yang sama. Selanjutnya ada juga pengurangan matriks. Jadi pengurangan matriks adalah hasil operasi pengurangannya adalah matriks baru yang memiliki ordo yang sama dengan matriks semula dengan elemen-elemennya yang terdiri dari hasil pengurangan dengan elemen-elemen yang ada pada matriks. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Josh Groben. Dan jenis-jenis matriks yang ketiga yaitu ada perkalian matriks. Dalam matematika, perkalian matriks adalah suatu operasi biner dari dua matriks yang menghasilkan sebuah matriks. Agar dua matriks dapat dikalikan, banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Matriks hasil perkalian keduanya akan memiliki baris sebanyak baris matriks pertama dan kolom sebanyak kolom matriks kedua. Perkalian matriks A dan B dinyatakan sebagai AB. Dan 4 ada determinan matriks, merupakan selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat dicari dengan matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat ditulis det A atau A dalam garis lurus, atau determinan matriks dapat ditemukan dalam matriks persegi ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Dan ada yang kelima yaitu transpose matrix. Transpose matrix adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Sementara pengertian matriks itu sendiri adalah susunan bilangan yang terdiri atas baris dan kolom dan ditulis dalam kurung. Dan yang keenam ada inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A-1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya C++, pengertian C++ akan dijelaskan oleh Dio Andik. Perkenalkan, nama Diandika NIM 322144. Judul perkalian matriks dalam C++ menggunakan inputan dinamis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C. Dikembangkan di Bell Labs Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya, yaitu B. Pada awalnya bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya versi ANSI, American Nation
Standard Institute. Pada bahasa pemrograman C menjadi versi dominan, meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Bujarnes Stroustrup pada Bell Labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun FNC dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah, low level coding. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti kelas dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek, Object Oriented Programming. Pada tahun 1998, C++ standar komite ISO-IEC CT C1-SC22-WG21 Working Group mengeluarkan standar internasional ISO-IEC 1488.21998 yang digunakan selama beberapa tahun. Pada tahun 2003 dirilis versi yang telah dikoreksi, ISO-IEC 1488.2 2003. Pada tahun 2005, laporan teknis yang disebut Laporan Teknis Perpustakaan 1, sering dikenal sebagai TR1, dirilis. Revisi terbaru dari standar C++ adalah C+11, sebelumnya dikenal dengan C++OX, telah disetujui oleh ISO-IEC pada tanggal 12 Agustus 2011 dan telah diterbitkan sebagai 1488.2.11. Baik, ini adalah hasil dari C++. Ini adalah codingannya. Dan ini juga adalah codingannya atau hasilnya. Dan ini adalah hasil dari codingan tersebut, yaitu adanya jumlah baris dan juga jumlah matriks. Dan ini adalah hasil. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dengan adanya perkalian matriks dalam C++ menggunakan inputan dinamis, akan memudahkan kita untuk melakukan perkalian matriks dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja. Jadi ini sangat membantu dalam perhitungan yang akan dilakukan dalam jumlah yang banyak dan hasil penjumlahan juga sangat akurat. Jadi jika melakukan perkalian dengan C++, maka tidak akan ada kesalahan yang terjadi atau akan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dan saran dari kami adalah jika ingin melakukan suatu perkalian atau perhitungan lainnya, maka lebih baik dilakukan di C++, karena di C++ akan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi saat perhitungan dilakukan. C++ juga sangat mudah digunakan untuk sebuah perhitungan termasuk perkalian matriks yang sudah kami buat ini. C++ juga sangat mudah didapatkan, bisa di-download di Google secara gratis dan juga bisa menulis coding dengan belajar otodidak. Jadi kami sarankan untuk melakukan perhitungan dengan C++. Oke, baik, itu sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.